Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam Pak Azizi. Nggih. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jamal? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak Jamal ya. Oh iya Pak Jamal, sebelum melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Jamal. Boleh Pak? Nggih, monggo, boleh Pak Azizi, monggo nggih. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kali ini Pak Jamal. Nggih. Coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan bagaimana Pak Jamal memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Dan ketiga, apakah coachee merespon sesuai pertanyaan dari coachnya? Dan jangan lupa Pak Jamal, juga Nggih. harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga adalah maksimalkan potensi anak. Adapun pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada Pak Jamal adalah, satu, kompetensi apa yang Pak Jamal kembangkan pada coaching kali ini Pak Jamal? Nggih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nggih. Adapun kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh ataupun present Pak. Terus yang kedua, saya akan mengembangkan juga mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Oh iya. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi gitu Pak? Oh, nggih. Adapun kompetensi yang saya ingin kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot Pak Azizi. Indikator yang bagaimana Pak yang diinginkan oleh Pak Jamal dalam proses coaching kali ini? Adapun indikator yaitu saya kepengen kunci saya itu dapat menemukan sebuah solusi atas permasalahannya, ataupun diistilahkan dengan kunci saya itu dapat menemukan sebuah langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Seperti itu Pak Aziz. Nggih. Demikian dulu nggih Pak Jamal pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melaksanakan coachingnya terhadap coaching. Oh, nggih. Terima kasih Pak Azizi. Nggih. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamal. Nggih. Apa kabar Pak Arifin, sehat? Alhamdulillah sehat sekali Pak Jamal. Nggih, alhamdulillah Pak Arifin kalau sehat. Saya juga ikut senang mendengarnya Pak Arifin ya. Tapi saya di sini, saya hari ini mengamati Pak Arifin, kelihatannya kurang bersemangat begitu ya Pak Arifin, ataupun kurang ceria. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Pak Arifin? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya. Kira-kira apakah Pak Jamal ada waktu? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah Pak Arifin ada waktu Pak Arifin, dan jangan sungkan, Bapak tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya itu tidak tenang begitu Pak. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil perbincangan kita hari ini Pak Arifin? Saya harap setelah kita itu berbincang-bincang ini nanti saya itu mendapatkan ketenangan begitu Pak. Baik. Kira-kira masih ada yang lain Pak yang ingin Bapak dapatkan?
Saya berharap akan mendapatkan solusi juga, Pak, dari masalah saya ini, Pak, begitu. Oh, iya 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 ya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Pak ya. Amin amin ya robbal alamin, Pak Arifin. Jadi permasalahannya seperti apa, Pak? Silahkan diceritakan. Pak Jamal ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Pak. Oh, itu Pak ya. Insya Allah saya masih ingat loh, Pak. Tapi by the way bagaimana bisa, Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak mendapatkan teguran tersebut, Pak? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak. Oh, tidak serius ya? Tidak serius yang seperti apa, Pak, maksudnya? Bapak pengawas itu mengkritik proses kegiatan pembelajaran saya lakukan di kelas itu, Pak. Tapi proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Pak Arifin dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu, Pak Arifin? Jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks itu, Pak. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut, Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada guru-guru. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya itu agaknya kurang berkenan begitu, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lebih dulu ya, Pak ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, Pak Arifin? Kalau boleh tahu, Pak Arifin. Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan begitu, Pak. By the way, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah mencukupi, Pak. Dan sudah menjadi motivasi anak-anak, kemudian sudah mengacu pada kurikulum, Pak, gitu. Sebenarnya itu sudah bagus loh, Pak Arifin. Kemudian soal output menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama ya, Pak ya, bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda begitu, Pak Arifin. Oh iya, betul juga ya, Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu kurang maksimal begitu, Pak. Nah, itulah Bapak pentingnya juga melihat buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, Pak. Artinya saling saling melengkapi, saling menyempurnakan gitu, Pak, antara media yang Bapak gunakan dengan istilahnya juga mengacu kepada buku teks gitu, Pak. Saya pikir memang ada benarnya ini, Pak pengawas itu, Pak. Ya, jadi by the way setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bapak? Iya, Pak, terima kasih. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal ini, Pak. Suatu hal yang membuat saya itu merasa masih resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai gitu, Pak. Tapi lalu kira-kira apa nih yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah kita.
saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari begitu Pak. Sebetulnya yang membuat Pak Arifin resah itu ya Pak ya. Jadi Iya. jika saya boleh menyimpulkan Pak Arifin, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks kan sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Bapak bahwasanya memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Kan gitu Pak Arifin G. Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi nih, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif kepada Pak Arifin sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Seperti itu Pak Ya. Arifin ya. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak ya. Ya, amin. Jadi selanjutnya Pak Arifin, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Bapak selanjutnya? Iya Pak, ya saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi Pak. Oh iya. Sebuah rencana yang sangat bagus itu Pak Arifin. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain Pak Arifin yang dapat Bapak lakukan? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar dan mengajar Pak, dan kemudian memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak begitu Pak, dan menggunakan buku teks sebagai buku panduan begitu Pak. Wah, subhanallah, luar biasa Bapak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide-ide Pak Arifin. Wah, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar Pak. Ya, alhamdulillah Pak Arifin. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bapak pada akhirnya sudah merasa lega ya Pak Arifin. Ya, terus Iya, dari Pak. yang sudah Bapak guru rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan outline-nya ataupun deadline-nya Pak Arifin? Iya, baik Pak. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan menemui Bapak pengawas Pak. Ya, Bapak terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Bapak? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan begitu Pak. Wah, ini ide yang bagus sekali Bapak Arifin. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bapak ya. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid-murid kita ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Iya Bapak, sama-sama. Jadi ini mohon maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Iya Pak, silahkan.
Silahkan Pak Arifin. Ya Terima sama-sama. kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam Pak Azizi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jamal? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin Pak Azizi, baik. Pak Azizi bagaimana kabarnya? Baik Pak Jamal. Iya. Ya alhamdulillah baik Pak Jamal. Oh iya Pak Jamal sudah melakukan coachingnya dengan Pak Arifin Pak. Alhamdulillah sudah Pak Azizi. Apa Bapak sudah? Ya, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan Pak Jamal. Pasca observasi boleh Pak Jamal? Boleh, boleh, monggo Pak Azizi. Ya, yang pertama, apa saja yang Bapak Jamal lakukan selama melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pak Azizi, di coaching ini saya sudah, alhamdulillah sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Pak Azizi, juga menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci saya untuk menyampaikan ataupun untuk menyelesaikan sebuah permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Seperti itu Pak Azizi. Oke, menurut saya sebagai observator Pak Jamal, tadi melakukan coaching dengan Pak Arifin sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya alurnya sudah sesuai dengan alur tirta juga ya Pak Jamal. Saya sudah berusaha menggali potensi-potensi yang ada pada kunci sehingga kunci bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan sendiri dengan baik. Dan juga tadi saya melihat pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching. Iya Pak Azizi, terima kasih Pak Azizi. Ya, pertanyaan kedua Pak Jamal, kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan. Ya, adapun kompetensi yang lain yang saya ingin lakukan serta menggali kompetensi dan keterampilan coaching saya sehingga di saat saya melakukan coaching lagi nanti nih dengan coaching itu akan lebih baik lagi, seperti itu Pak Aziz. Oh begitu ya Pak Jamal ya. Semoga kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Demikian kegiatan observasi kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup ya Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.